Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat buruh dimanapun berada yang masih setia terus di TV-nya buruh. Kabar buruh hari ini menyoroti pemberitaan tentang Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos dipanggil polisi terkait dugaan pelanggaran penghasutan dan kekarantinaan kesehatan. Wow, akibat ini judul berita buruh hari ini adalah Save Nining Elitos, elemen buruh dan aktivis sosial ramai dukung Ketua Umum KASBI tersebut. Perkara ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Terkait hal tersebut, Nining membenarkan pemanggilan dirinya. Akan tetapi, ia mengatakan pemanggilan tersebut terjadi setelah pihaknya menggelar aksi Hari Perempuan Sedunia pada 8 Maret 2021. Nining juga mengatakan dalam pemanggilan nanti dirinya belum bisa menghadirinya. Ia menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum untuk menyampaikan surat resmi pada hari ini 15 Maret 2021. Sebelumnya, Nining Elitos dilaporkan atas sangkaan pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan atau pasal 216 KUHP pasal 55 ayat 1E KUHP. Wow, banyak juga ya sahabat buruh pasal yang disangkakan terhadap Ketua Umum KASBI ini. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan Nining bakal diminta klarifikasinya terkait pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat demo Hari Perempuan Sedunia pada 8 Maret lalu. Terkait kejadian yang dialami oleh Ketua Umum KASBI ini menuai simpati dan dukungan dari elemen buruh dan aktivis sosial lainnya. Bahkan pihak mereka menuding telah terjadi pemukiman demokrasi dengan alasan pandemi. Bahkan dugaan kriminalisasi terhadap aktivis perempuan ini ditolak tegas oleh para elemen buruh lainnya. Hal ini dibuktikan di media sosial masing-masing elemen membuat meme dan tagar Save Nining Elitos dan kami bersama Nining Elitos. Mereka menuntut agar Nining Elitos dibebaskan dari segala tuntutan hukum tanpa syarat. Demikian berita yang sedang hangat di dunia perburuhan. Sobat buruh dimanapun berada, mari kita doakan juga semoga Mbak Nining Elitos terbebas dari segala jeratan hukum. Nah, untuk mengenal lebih dekat sosok perempuan tangguh ini, TV-nya buruh akan menyajikan cuplikan video orasi-orasi Nining Elitos di atas podium perjuangan rakyat dan buruh. Save Nining Elitos, berikut videonya. Baik kawan-kawan, tadi sudah banyak disampaikan bahwa kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh penguasa di negeri ini, ada eksekutif, yudikatif, bahkan termasuk aparat. Kita sampaikan bahwa aksi kita turun ke jalan karena kita dipaksakan kawan-kawan. Betul nggak? Aksi kami turun ke jalan atas dasar kewarasan dan keberpihakan kita terhadap rakyat kawan-kawan. Kawan-kawan tahu bahwa aksi pasca dilantik presiden, beberapa aksi kita begitu luar biasa direpresif, begitu luar biasa kekhawatiran kekuasaan hari ini. Kita berkali-kali menyampaikan bahwa kami hanya turun untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kita. Tuntutan kita harus diingatkan kembali. Berpisahnya aparat kepolisian dari TNI ketika zaman reforma
rezimnya otoriter, agar aparat mendekati rakyat, mengayomi, melindungi, bahkan menjadi humanis di tengah-tengah rakyat. Kawan-kawan, saya tahu kehadiran kawan-kawan di sini tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan dari kawan-kawan untuk berangkat. Ada yang full busnya diancam, trayeknya dicabut izinnya. Bahkan ada di pabrik-pabrik menyampaikan agar buruh tidak bersatu dengan kelompok-kelompok lain. Bahwa kita katakan integrasi Kasbi akan terus bersama-sama dengan berbagai macam kelompok rakyat, mulai dari pemuda, pelajar, mahasiswa, nelayan, petani, miskin kota, bahkan segala rakyat yang menjadi korban. Kita harus menjadi pelopor persatuan gerakan agar kita memaksakan kekuasaan berpihak kepada rakyat. Kita tidak akan pernah turun ke jalan kalau undang-undangnya berpihak kepada rakyat. Kita tidak akan pernah turun ke jalan kalau petani tidak dipukul dan digusur di desa-desa. Kita tidak akan turun ke jalan kalau nelayan-nelayan di ujung-ujung laut tangkap hanya karena mereka tradisional, kawan-kawan. Kita tidak akan turun ke jalan ketika Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Kota-Kota melakukan penegakan hukum berpihak kepada rakyatnya. Tapi apa yang dirasakan oleh kawan-kawan di pabrik-pabrik kalau di PHK, kemudian dilakukan berbagai macam perampasan haknya? 3 tahun kasus di kementerian bisa tidak selesai kalau tidak terus ditekan, betul nggak? Di daerah-daerah bahkan sampai 5 tahun, 6 tahun kasusnya juga tidak ada perkembangan. Padahal pengawasan melakukan tugas bagaimana memastikan pengusaha harus tunduk kepada aturan hukum negeri kita. Tapi apa yang terjadi, kawan-kawan? Mereka menutup mata. Mereka seolah tulis tidak mendengar apa yang menjadi penderitaan kita. Mereka seolah tidak melihat bagaimana pelanggaran-pelanggaran terjadi atas hak-hak rakyat, kawan-kawan. Kita ingin agar rakyat mendapatkan keadilan, agar rakyat mendapatkan kesetaraan, agar rakyat mendapatkan kesejahteraan. Bukan seperti kondisi hari ini, kita turun ke jalan selalu dianggap membuat perusuh. Kita turun ke jalan selalu dianggap radikalisme. Seharusnya yang disebut perusuh dan radikalisme adalah pejabat negara, kekuasaan yang tidak pernah menjalankan apa peran dan fungsi mereka terhadap rakyat, kawan-kawan. Kita tahu kenapa reformasi kemudian mendesak agar ada satu lembaga yang independen, agar para petugas negara, pejabat negara berjalan berdasarkan koridornya. Salah satunya adalah lembaga KPK, agar memberikan efek jerah para koruptor-koruptor yang selalu maling uang rakyat, merampas hak-hak rakyat melalui anggaran-anggaran lewat berbagai macam institusi. Tapi apa yang terjadi, kawan-kawan? Ya, kalau bersuara katanya konstitusi negara kita menjamin agar rakyat bebas mengkritik. Kalau kemarin presiden bilang kita jangan anti kritik, tapi dalam realitanya itu adalah bertolak belakang dan kebohongan yang dilakukan, kawan. Katanya hari ini kita turut jalan, berbagai macam rintangan, tekanan, intimidatif yang kita dapatkan. Kami tidak akan pernah merongrong bangsa kita sendiri, tapi kita akan pastikan agar kekuasaan berpihak kepada rakyat, kawan-kawan. Itu yang kita kehendaki, betul nggak? Betul nggak? Jangan kemudian anak sekolah kalau turun ke jalan katanya belum saatnya mereka berjuang. Justru kita sampaikan mulai dari pendidikan-pendidikanlah, sekolah-sekolah, kita harus mengajarkan mereka agar kritis, agar mereka menjadi cerdas,
agar mereka berani melawan kawan-kawan. Itu yang kita hendaki. Jangankan kami ini selalu dianggap orang yang ditunggangi. Betul, kami ditunggangi oleh kepentingan rakyat kawan-kawan. Itu kita katakan kepada kekuasaan hari ini. Kita ditunggangi hanya karena kepentingan rakyat yang semakin jauh dari harapan rakyat. Harapan rakyat apa kawan-kawan? Bagaimana mendapat pekerjaan yang layak, hidup yang layak, tempat tinggal yang layak. Tapi apa yang dirasakan orang tua mahasiswa dan pelajar-pelajar, termasuk kaum buruh, jangankan buat tinggal di komplek perumahan yang megah, tinggal di kontrakan 3x3 pun harus subsidinya pun dicabut. Betul nggak kawan-kawan? Kalau kemarin katanya negara ini hadir berhutang kepada berbagai negara, membuat kita diambang kebangkrutan. Kenapa kemudian pertumbuhan ekonomi kita tidak terjadi peningkatan secara terus-menerus? Karena memang itu sebuah kebijakan yang dikehendaki oleh para pemodal, para kapitalis yang kemudian mencengkram, sama seperti gurita yang kita bawa. Mereka mencengkram bagaimana kekuasaan hari ini agar tangan mereka diikat, leher mereka diikat, pinggang mereka diikat, kemudian melahirkan berbagai macam regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kalau kawan-kawan terlibat aksi dari mulai 16 Agustus bertepatan pidato Presiden di depan MPR DPR, apa yang dikatakan kawan-kawan? Anti kritik kita tidak boleh, kita baik-baik saja. Baik-baik saja apanya Pak? Kami ini bahkan buruh-buruh pabrik ATM itu ada di rentenir, bahkan di bank-bank. Kaum buruh dan rakyat Indonesia, kemudian belum lagi sebentar lagi kenaikan iuran BPJS itu juga akan mencekik orang tua pelajar mahasiswa, termasuk kami sebagai buruh, bagian dari orang tua anak-anak kami yang kemudian semakin sengsara untuk mendapatkan persoalan kesejahteraan. Boro-boro kesejahteraan Pak, kita mau bicara tentang persoalan. Kalau dulu reformasi bagaimana memastikan agar institusi aparat tidak masuk dalam jabatan sipil untuk kepentingan rakyat. Kawan-kawan sudah melihat Indonesia Maju, Kabinet Indonesia Maju. Maju namanya, tapi tidak dalam tindakannya kawan-kawan. Karena kenapa? Pelanggar-pelanggar HAM, kemudian perampas-perampas terhadap hak rakyat itu semakin masif terjadi, bahkan dibiarkan saja. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak kawan-kawan? Kalau kami rela berpanas mengorbankan dari semua energi kami, itu karena kepentingan kami untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Bukan kepentingan untuk hanya menyelamatkan segelintir orang, untuk merampok kerakusan atas sumber daya manusia dan sumber daya alam kita. Eksploitasi terhadap manusia semakin masif, eksploitasi terhadap sumber daya alam kita semakin masif. Tapi apa ketika kalau rakyat berjuang? Mereka dipukul, mereka ditangkap, mereka ditahan, bahkan dianggap bagian yang mengacaukan kepentingan bangsa. Kita tidak akan pernah turun ke jalan, berkali-kali kita sampaikan. Silakan para pejabat, para buzzer, kalau kemarin bilang bahwa buruh itu turun bertepatan tanggal 28 dengan kepentingan berbagai macam, kami membawa kepentingan rakyat dan bangsa, bukan kepentingan segelintir orang yang ingin merampok segala sumber daya alam kita kawan-kawan. Kita sampaikan bahwa kita tidak akan pernah tidur, kita tidak akan pernah berhenti berjuang. Kita tahu bangsa kita berangkat dari persoalan perjuangan rakyat. Penderitaan yang dialami oleh rakyat semakin berat. Ujung kemiskinan semakin terperosok dalam jurang kawan-kawan. Kalau kawan kembali bilang bahwa pelambatan ekonomi itu adalah bentuk sebuah krisis yang kemudian dihadapi para kapitalisme, yang kemudian menginginkan bagaimana kemudahan berbagai macam regulasi.
itu lewat kekuasaan kawan-kawan. Maka kita sampaikan bahwa kita akan terus melawan, kita akan terus berjuang, kita terus berjuang. Itu yang harus diingatkan oleh kita kawan-kawan. Hidup rakyat, persatuan, persatuan, reformasi, 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 reformasi. Baik, aplaus buat kita semua kawan-kawan yang terus berjuang dan melawan. Karena kita akan terus katakan kita tidak pernah tunduk kepada penindas dan penghisap. Selamat sore dan salam. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.